Ikan belum selesai kan? Lah dia pindah. Apa? Itu dah. Apa kalau yang bukan di Taman Sahabat belum apa sekali nah. Alah. Haji. Kalau di Malaysia haji. Kalau di Malaysia itu haji. Kalau haji. Takdir dah nak. Takdir. Takdir. Oh, kau lah tangan. Allah ya. Karena kira. Kenapa dari akhir? Tanda itu. Jadi kami makan jalan kan kok. Yo kalau izin sama yang enggak pasti sama yang Oh, sekolah. awak tuh kali ke situ. Mana? Memang Ya. Tantang. Gaya-gaya kan seperti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Laula ya, kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala la istama'na fi hadha al-makan mubarak. Kalau bukan karena karunia Allah, maka kita tidak akan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita puji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan karunia yang begitu besar tidak terhingga. Salawat dan salam buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'du. Baik, kita berjumpa kembali melanjutkan bahasan buku yang pernah kami bahas sebelum Ramadan ya. Ini bukunya. Ini kita dapat yang seperti ini di internet biar lebih mudah ya. Yaitu Manzumah Ha'iyah karya Imam Ibnu Abi Daud ya. Yaitu anak kandung dari Imam Abu Daud. Imam Abu Daud yang sering kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Di antara perawi hadis namanya Imam Abu Daud. Ya. Jadi Abu Daud, kemudian Tirmizi, ini di antara yang ulama ya penulis Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ya Imam Abu Daud dikenal dengan istilah min ashabi as-sunan ya. Di antara buku hadis beliau yang berjudul Sunan Abi Daud, buku beliau merupakan kalau bukan kitab yang ketiga, dia adalah kitab yang keempat ya.
Yang kedua yaitu Sahih Muslim, kemudian yang ketiga At-Tirmidzi, kemudian Imam Abu Dawud, atau Imam Abu Dawud kemudian At-Tirmidzi. Namun yang berdasarkan yang kita pelajari bersama Syekh ya, mereka urutkan yang pertama adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian At-Tirmidzi, kemudian Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Nah, ini penulis ini adalah anak beliau. Anak beliau ya, yang menulis buku ini atau manzumah ini, rangkaian syair. Syair itu berisikan tentang akidah. Dan alhamdulillah kita sudah bahas beberapa masalah. Hari ini kita lanjut, kita ulang sedikit karena ini bahasanya belum selesai juga ya. Yaitu bait ke-22 sampai ke-24, yaitu syair ke-22 sampai 24 yang diberi judul dengan Al-Imanu bi al-Yawmi al-Akhir. Iman kepada hari akhir. Ini di antara tentunya pokok-pokok akidah kita. Ini di antara pokok-pokok akidah kita. Seseorang beriman dengan Allah misalkan, tapi dia tidak beriman dengan hari akhir, maka keimanannya tentu batal. Dan bahkan disebutkan orang musyrikin Makkah, mereka percaya dengan Allah. Mereka percaya dengan Allah. Bagaimana dengan bapak-bapak kami yang sudah meninggal? Ya, orang-orang tua kami yang sudah meninggal. Mana buktinya kalau mereka dihidupkan kembali? Tentu hidup kembali bukan di kehidupan dunia ini, namun nanti di akhirat. Dan ini di antara perkara terberat dalam keimanan. Kita mengimani sesuatu yang tidak tampak oleh mata kita, sesuatu yang tidak bisa ya tak bisa dirasa oleh, yaitu panca indera kita. Tak bisa dijumpai, diraba, diraih, ya, didengar, dilihat, dirasa, bahkan tidak bisa dengan panca indera. Ini di antara ya syarat-syarat keimanan, yaitu beriman kepada yang ghaib. Ini yang terdapat juga di awal Al-Quran disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Itu orang-orang ya, di antara orang beriman, ciri orang beriman adalah beriman dengan yaitu yang ghaib. Hari akhir adalah sesuatu yang ghaib. Ya, sesuatu yang ghaib. Hari akhir maksudnya itu ya setelah kematiannya. Kalau kematian ya nampak oleh semua makhluk, bahwa makhluk akan mati pada akhirnya. Namun mereka dibangkitkan, mereka adanya fitnah kubur, adanya nikmat dan azab kubur, kemudian adanya kebangkitan dan seterusnya, adanya surga dan neraka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka tidak mengimani dan tidak meyakini. Maka ini di antara pokok-pokok akidah kita. Kalau bagi kita misalkan, ya, apa faedahnya mengetahui iman dengan hari akhir? Yang pertama tentunya menambah kekuatan iman kita terhadapnya. Kemudian yang kedua, yaitu menambah kesadaran kita bahwa kehidupan dunia ini pasti akan berakhir dan akhirat pasti menjelang. Sebanyak apapun umur manusia, sepanjang apapun umur manusia, dia pasti akan mati. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan bekal. Sehingga tak jarang diistilahkan bahwa hari kampung kita, kampung asli kita, yang disebut adalah yaitu surga. Kita mesti kembali kepada kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua manusia akan kembali ke surga. Ada yang akan kembali ke neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Karena inilah kita berjuang, berjibaku, beribadah, menuntut ilmu dalam rangka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan terus mengingat, mempelajari ayat tentang hari akhir, tambah keyakinan kita, sehingga ya semakin kuat persiapan kita, semakin besar, semakin sempurna persiapan kita menjelang hari akhir. Ya mungkin yang kita sering dengar ya, iman dengan hari akhir, dengan iman dengan hari akhir. Lalu apa faedah kita mempelajarinya berulang-ulang? Ini 3 poin yang tadi kita sebutkan. Tapi kita ulang sedikit. Kata penulis, wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran.
Walal hawda wal mizana innaka tunsah. Kata beliau, jangan sekali-kali kamu mengingkari dengan kebodohan. Ya, semata-mata karena tidak tahu akhirnya kamu mengingkari. Ya, alangkah baiknya kamu mencari tahu. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Jangan sekali-kali kamu mengingkari dengan kebodohan, nakir dan munkar, atau munkar dan nakir, yaitu dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Apa kerjanya? Apa? Munkar dan nakir. Ya. Mana yang benarnya? Mana yang benarnya? Baik. Mayat dalam kubur, ya, yang menanyai dua malaikat. Baik. Kalau yang menulis dua amalan, yang menulis amalan benar dan salah, Raqib Atid bukan nama malaikat. Ya, ini hanya sifatnya. Ada malaikat yang memang menulis catatan amal baik, dan ada malaikat yang menulis catatan amalan buruk. Baik. Jadi jangan sekali-kali kamu mengingkari dengan kebodohan, nakir dan munkar. Jangan kamu ingkari dengan kebodohanmu. Dan jangan pula kamu mengingkari telaga Nabi SAW. Yang kita sebutkan sebelumnya bahawa semua Nabi memiliki apa? Memiliki telaga. Namun yang paling agung adalah telaga Nabi SAW. Sifat-sifatnya mungkin kita sudah sering dengar, ya. Ini di antara ciri-ciri orang yang akan mendapat kenikmatan abadi. Siapa dia? Yang nanti bisa, ya, meminum air dari telaga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna asyurba min haudihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, min haudi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kurniakan kita bisa minum nanti di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan yang kita rangkum bahawa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luas, ya, dan memiliki bejana tempat-tempat minum, gelas-gelas, ya. Ya, bahkan disebutkan jumlah gelasnya itu seperti banyak bintang di langit. Kemudian nanti orang yang minum darinya langsung diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman syariba minhu, ya, wala yazmau abada. Siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini di antara tanda-tanda apa? Tanda-tanda keselamatan insyaallah taala. Sedangkan orang yang terusir darinya, waliyadzubillah, disebutkan mereka adalah orang-orang yang menukar agama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, disebutkan dalam riwayat, ya, banyak jalur periwayatannya, ya, maknanya seperti ini, ya, bahwa ada sekelompok datang, ya, ke telaga Nabi SAW berbondong-bondong minum dari telaga beliau. Lalu mereka diusir. Ya, mereka diusir. Lalu Nabi SAW mengatakan, ashabi. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, ya, bahwa mereka bukan sahabat Nabi SAW, dan mereka menyebutkan, ya, kamu tidak mengetahui madza ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal. Maksudnya apa? Menukar ajaran Nabi SAW dengan hawa nafsu mereka, dengan dengan pendapat mereka, mendahulukan dari pendapat Nabi SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sedikit tentang telaga Nabi SAW. Janganlah kamu juga mengingkari telaga dan timbangan. Ya, telaga dan timbangan. Telaga kemudian timbangan. Ya, timbangan itu apa? Disebut dengan mizan, yaitu menimbang amal baik dan amal buruk. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-mizan. Semua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan hingga tubuhnya pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, atau menunjukkan
keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan perjalanan akhirat ini semuanya adalah hisab. Mulai dari kita meninggal sampai masuk surga atau neraka. Semoga Allah jadikan kita di antara penghuni surga. Amin rabbil alamin. Semuanya penghisaban. Ya, di kuburnya dihisab, kemudian setelahnya lagi di padang mahsyar adalah bentuk penghisaban, perjalanan yang panjang. Di akhirat sampai nanti as-sirat, ya, membedakan mana mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pula engkau ingkari telaga dan timbangan, sungguh engkau dinasihati. Kemudian bait yang 322. 23 lagi ya. Wa kul yukhrijullahu ya al-'azim bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahum. Dan katakanlah akan dikeluarkan oleh Allah yang Maha Agung dengan karunia-Nya dari neraka tubuh-tubuh yang telah menjadi arang lalu diletakkan ala nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbin amil sayli idja'a yatfahu. Di sungai kehidupan dalam firdaus, jasad-jasad itu akan dihidup dengan airnya bagi biji yang terbawa air banjir di kala meluat. Jadi di antara keimanan apa? Yaitu ada nanti orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Bahkan disebutkan orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang pertama dan yang terakhir masuk ke dalam surga. Orang inilah yang disebutkan. Ini di antara keimanan kita. Ya, di antara keimanan kita. Orang-orang yang sebelumnya keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Tetapi ya, mereka itu bertingkat-tingkat dan yang paling terakhir hanya ada kalimat la ilaha illallah yang tidak rusak oleh apapun. Ya, tidak rusak oleh apapun. Makanya kalau salah Ibnu Mubarak ya, atau Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya tidak, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin saya meninggal dalam keadaan masih terjaga la ilaha illallah saya tidak peduli walaupun saya datang nanti ke akhirat dengan dosa sebesar gunung. Faham maksudnya? Selagi la ilaha illallah saya tidak terganggu, tidak rusak, sedangkan dosa-dosa saya banyak. Ya, baik. Saya tidak peduli kata dia. Kalau seandainya sudah ada jaminan iman saya tetap sampai saya berjumpa dengan Allah, ya, sedangkan dosa-dosa saya lebih banyak selain syirik. Kalau syirik sudah gugur semuanya. Ya, apabila demikian sudah membuat beliau tenang. Jadi orang ini ya yang disebutkan dalam bait ini dan juga tentu berdasarkan hadis ya, adalah di antara orang yang paling beruntung. Ya, dia sudah bergelimang maksiat dalam kehidupannya, hanya satu yang tidak dilakukannya. Apa ya? Kesyirikan tidak dilakukannya. Coba bayangkan. Baik. Betapa besar dan tingginya tauhid dalam kehidupan kita. Ini di antara juga tujuan kita hadir di majelis ilmu itu, agar tauhid itu kokoh terus. Apalagi di zaman fitnah sekarang, berjumpa dengan orang-orang tidak jelas, ya, yang akan merusak iman kita. Ya, pertama-tama mungkin mulai dari syahwat. Ya, betapa banyak sekarang ya orang-orang Islam yang melenceng dari Islam masuk ke kekafiran. Kenapa? Ingin menikahi seorang wanita, ingin menikahi seorang laki, dia rela menggadaikan imannya dan perkara-perkara yang lainnya. Cara insyaallah taala paling besar untuk mengistiqomahkan diri kita biidznillah
Baik. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah ada bahasan kita bahas sebelumnya. Namun ada poin berikutnya yang atau kita terhenti kemarin di bahasan ya. Keimanan pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Nah, ini di antara pokok keimanan ini. Ini pada bait 23 dan 24 penulis berkata, dan katakanlah akan dikeluarkan oleh Allah yang Maha Agung dengan karunia-Nya dari neraka tubuh-tubuh yang telah menjadi arang, lalu diletakkan di sungai kehidupan dalam Firdaus. Jasad-jasad itu akan hidup dengan airnya bagi biji yang terbawa air banjir di kala meluat. Ini ya menjelaskan tentang pelaku dosa besar ya, yang sebelumnya dia masuk neraka tetapi mereka memiliki tauhid, mereka memiliki iman. Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka. Maka dikatakan pelaku dosa-dosa besar lebih baik daripada ya siapa? Ahli bid'ah. Karena mereka lebih mudah diingatkan. Mereka lebih sadar daripada ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah bagaimana mereka? Ya, ahli bid'ah mereka bersikukuh dengan kepercayaannya karena mereka menyangkal bahawa mereka di atas kebenaran. Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka dan mereka tidak kekal di dalamnya. Ini di antara akidah yang penting ya, bahawa ada orang yang nanti masuk neraka lalu akan dikeluarkan dari neraka. Maka penghuni neraka itu 3. Yang pertama, orang kafir tulen. Yang kedua, munafik. Yang ketiga, orang Islam yang pelaku dosa besar yang tak sempat bertobat ya, atau tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih beriman. Baik. Yang terakhir, yang ketiga, dialah akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Tapi jangan pula nanti mengatakan yang penting tauhid saya, ya dosa lain saya akan lakukan. Tidak bisa demikian ya. Karena kadang syubhat seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, syaitan itu memasukkan syubhat dalam diri kita dari berbagai arah. Jangan kira orang-orang yang rajin beribadah tidak diuji. Bahkan mereka diuji dengan ibadahnya. Mereka diuji dengan ibadahnya. Ada orang yang nauzubillah min dzalik, karena rajin dan nampak rajin ibadahnya, ya akhirnya ibadah dia menjadi ujian bagi dia. Bagaimana bentuknya? Dia meremehkan orang lain yang tidak rajin beribadah. Ya, sebagaimana orang kaya meremehkan orang miskin. Tak semua orang kaya. Ada orang kaya meremehkan orang miskin. Kayak itu juga orang yang berilmu, orang yang rajin beribadah. Itu juga mereka yang dapat hidayah sunnah. Hati-hati ya. Orang yang mendapat hidayah sunnah meremehkan orang yang pelaku bid'ah misalkan. Tak boleh kita meremehkan. Ya, tidak boleh kita meremehkan. Karena kewajiban kita untuk mendakwahi mereka. Ingatkan mereka dan jangan bosan untuk mengingatkan saudara kita, karena mereka masih satu agama dengan kita, kepercayaan dengan kita, masih satu keimanan dengan kita. Nah, maka bentuk kasih sayang kita kepada mereka, kita ingatkan mereka dari kebedaan mereka. Baik, kita azan dan kita lanjutkan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ikhwan, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari bahasan ini ya, dan tentu dia berasal dari hadis yang menunjukkan bahawa sesungguhnya di antara akidah penting Ahlussunnah wal Jamaah bahawa orang pelaku dosa besar selain syirik ya, mereka tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mereka tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak kekal di dalam neraka. Adapun mengenai orang yang meninggalkan solat, ulama berbeza pendapat ya. Di antara ya, kalau mungkin pendapat yang menyatakan dia kufur sebab apapun ya, dah sering kita dengar ya. Adapun mereka berpendapat mereka tidak kufur, mereka berdalil juga dengan banyak dalil. Di antaranya dalil ini ya, yaitu ya, mereka hanya ada iman la ilaha illallah, tauhid. Tapi mungkin di situ kata mereka berarti mereka tidak solat, tidak menjaga solat mereka. Ini di antara dalil yang mereka kemukakan. Taib, ya, mereka kemukakan. Allah Taala alam ya, dalam menyingkapi masalah ini. Taib. Jadi mereka ya, yang melakukan dosa besar mereka tidak kufur selagi mereka memiliki iman bertauhid, maka dia nanti masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, mereka tidak kekal selama-lamanya. Ya, dan ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah akan mengampuninya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya cepat. Ya, dengan rahmatnya. Bisa jadi Allah menyiksa mereka terlebih dahulu di neraka dan mereka disiksa dalam neraka. Ya, inilah ini disebutkan hadir dalam hadis yang mulia ini. Ya, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya secara langsung. Kita mohon kepada Allah agar jadikan kita di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Anas bahawa Nabi bersabda, syafaati li ahli al-kabairi min ummati, kata beliau bahwasanya syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka Imam Al-Hakim menyatakan fa inna hadhihi al-lafzah fiha qam'un lil mubtadi'ah al-mufarriqati bin asy-syafa'ati li ahli al-sawair al-kabair. Sesungguhnya hadis dengan lafaz ini mengandung bantahan terhadap ahlu bid'ah
yang membedakan antara syafaat bagi pelaku dosa kecil dan dosa besar. Lalu kata Ibnu Abdul Barri, hadis tentang masalah ini banyak sekali bahkan mutawatir. Ingkarinya kecuali ahlu bid'ah. Siapa ahlu bid'ah ini maksud? Ya, Khawarij. Dan yang lainnya. Syiah dah jelas itu ya. Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Kemudian Qadhi Iyad berkata, sesungguhnya telah datang beberapa hadis sahih yang mencapai mutawatir tentang syafaat Nabi bagi pelaku dosa besar kelak di akhirat dan disepakati oleh salafus soleh dari ahlu sunnah ya setelah mereka, dan ahlu sunnah setelah mereka. Adapun Khawarij dan sebagian Mu'tazilah mereka mengingkarinya. Jadi yang maksud dengan ahlu bid'ah itu siapa? Yaitu Khawarij dan sebahagian daripada Mu'tazilah. Dan hadis tentang masalah ini ya sangat banyak sekali dan bahasan-bahasan tentang ini. Namun bahasan inti ya yang jelas bagi kita bahawa pelaku dosa besar selama dia masih bertauhid, maka apa? Dia dua keadaan. Ada kalanya Allah ampuni dengan rahmatnya. Yang kedua, ada kalanya Allah azab terlebih dahulu. Ya, kemudian keyakinan bahawa pelaku dosa besar tidak kafir. Dia tidak kafir. Baik. Dia tidak kekal di neraka. Jika dia masuk ke dalam neraka, maka Allah akan keluarkan dia kembali lambat laun. Dan berapa masa dan waktunya, ya tidak ada yang mengetahuinya ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ini ada dibahas tentang yaitu ahlu ini ya, bid'ah itu tentang masalah mengkafirkan orang-orang Islam ya yang melakukan dosa besar. Baik, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan sambungan dari bahasan tentang hari akhir. Adapun bahasan tentang hari akhir panjang ya. Kita ketahui panjang bahasannya, dan ini adalah poin-poin inti saja yang disebutkan oleh Imam ya, Ibnu Abi Daud. Kemudian kita masuk lagi kepada bait yang ke-25, yaitu adanya syafaat dan azab kubur. Adanya syafaat dan azab kubur. Wa inna Rasulullahi lil khalqi syafi'un wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddahu. Dan sungguh Rasulullah SAW memberi syafaat bagi makhluk. Ya, berarti ada dua bahasan ya, syafaat Nabi, kemudian yaitu kebenaran azab kubur. Dan katakanlah tentang jalur yaitu salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Salawat memang benar di antara amalan besar. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan di antara amalan yang dengannya Nabi akan memberi syafaat bagi kita. Tetapi ya cara-caranya harus sesuai sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat ini ya khusus ya dari Nabi untuk Nabi SAW bagi umatnya. Ini menunjukkan tinggi derajat Nabi SAW. Dan kalau kita cermati sirah beliau, tidak ada orang yang paling sayang kepada kita seperti siapa? Seperti Nabi SAW. Bahkan sayang beliau kepada kita melebihi sayang beliau ya, melebihi sayang orang tua kita kepada kita. Sayang kepada kita. Ya. Tentunya dalam masalah agama ya. Semuanya. Kalau seandainya kita hidup bersama Nabi SAW akan tampak betapa sayang Nabi SAW kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Ya, betapa orang bahagia bersama Nabi SAW, dan itu tentu kenikmatan yang tidak bisa kita irikan ya. Ya, itu takdir Allah yang kita harus jalani, dan kita teruskan ajaran beliau SAW dalam kehidupan kita. Dan Nabi SAW menunjukkan kasih sayang beliau terhadap kita. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah untuk kita. Sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah. Ya, dia berkata, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Kata Nabi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan akan datang, yang dia lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi berkata, wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku tadi?
Kata Aisyah, siapa yang tidak senang wahai Rasulullah mendapatkan apa doamu ya, atau mendapatkan ya, doamu. Lalu Nabi SAW melanjutkan, demi Allah wahai Aisyah, itulah doaku untuk setiap umatku setiap solat. Ya. Baik. Jadi Nabi setiap solat selalu mendoakan kita. Nabi sangat sayang kepada kita, bahkan beliau mengatakan, aku tunggu kalian di telaga. Ya, terdapat dalam hadis Bukhari ya. Makna hadisnya seperti ini ya. Jadi pertemuan kita bukan di kehidupan dunia. Ya, bukan di kehidupan dunia. Tetapi antadhirukum alal haudi, ya, atau hadis yang fima makna ya, pada makna yang serupa dengan demikian, aku tunggu kalian di telagaku. Ini makna perkataan Nabi SAW. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ya, atau Nabi datang lebih dahulu dan menyiapkan untuk menyambut umatnya. Ini menunjukkan betapa sayang Nabi SAW kepada kita semuanya, umat Muhammad SAW. Tapi ingat, meraih predikat umat Muhammad tidak sembarangan. Ya, siapa dia? Dia yang mentaati Allah, mencintai Allah, kemudian mencintai Nabi, mentaati Nabi SAW. Yang mengingkarinya, tak mungkin ya, akan mendapat syafaat beliau atau termasuk kepada umat beliau. Karena yang termasuk dalam umatnya sudah pasti apa? Akan mendapat syafaat beliau kelak. Ya, tidak semua orang yang hidup di zamannya dan setelah beliau meninggal sampai akhir zaman, tidak semua dikatakan dengan umat Muhammad SAW. Baik. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat ini, tentang syafaat Nabi SAW, ada beberapa poin yang mesti kita ketahui. Yang pertama, masalah ini termasuk cabang iman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman. Okay. Kemudian mempelajarinya akan menambah iman dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mengenal luasnya rahmat Allah kepada hambanya, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, dan agungnya agama Islam. Kemudian banyaknya penyimpangan dalam masalah ini sehingga menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian perhatian para ulama tentang masalah ini, karena mereka selalu membahasnya dalam kitab-kitab mereka, bahkan ada yang membukukannya secara khusus. Penting ya, mengetahui tentang akidah bahawa Nabi nanti memberi syafaat kepada kita. Cara mendapatkan syafaatnya bagaimana? Taati beliau. Ya, ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya bentuk-bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Lalu sebutkan contoh untuk mendapatkan syafaat atau manfaat ya, atau di antara manfaat ya, mendapatkan syafaat Nabi, yaitu syafaat beliau kepada penduduk surga agar lekas memasukinya, agar cepat masuk surga. Baik. Di antara syafaat Nabi kepada penghuni surga yaitu agar cepat masuk surga. Karena penghisapan akhirat, perjalanan akhirat itu sangat berat, panjang. Sangat panjang.
Tapi jangan pikirkan seperti panjangnya perjalanan kita di dunia ini ya. Mungkin kita lelah ya, seperti yang kita alami di kehidupan dunia ini, misalkan ngantuk. Di akhirat tidak ada ngantuk lagi. Apakah ada ngantuk? Baik. Ingat ya, manusia setelah ditegakkan kiamat maka tidak ada lagi tidurnya. Berdasarkan ya semua riwayat, maka setelah dibangkitkan manusia dari alam kuburnya untuk penghisaban, mahsyar dan seterusnya sampai akhirnya surga atau neraka. Semoga Allah jadikan kita di antara penghuni surganya. Maka tidak ada istilah tidur lagi. Tidak ada istilah tidur lagi. Sebelum masuk surga neraka, ada tidur? Tidak akan ada. Di surga apalagi, di neraka juga demikian. Ya, juga demikian. Kenapa? Karena ya tidur itu kan menafikan nikmat. Diciptakan orang masuk surga misalkan dia masuk surga agar menikmati kenikmatan surga setiap saat, sepanjang waktu. Kalau ada tidur berarti apa? Alfa kenikmatan yang dinikmatinya. Itu juga dengan penghuni neraka. Ya, mereka tidak ada tidur, mereka diazab sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu mereka diazab waliyadu billah. Kemudian di antara contoh syafaat beliau dalam menolak mudarat adalah syafaat Nabi ya bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak memasukinya. Dan tujuan dari syafaat ada dua. Yang pertama, memuliakan pemberi syafaat. Siapa pemberi syafaat? Yang kedua, untuk memberikan manfaat kepada yang diberi syafaat. Jadi dua sisi ya. Dalam rangka memuliakan Nabi dan dalam rangka apa? Memberi manfaat kepada orang yang diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa faedah kita mempelajari ini? Bahwa ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Itu apanya ya? Usahanya. Kenapa kita membahas ini? Agar kita tahu bahwa ada syafaat. Dan syafaat mesti diusahakan. Ya, bagaimana mengusahakannya? Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simpel saja. Di sini disebutkan dalil-dalil syafaat ya. Banyak dalil-dalil yang disebutkan. Mungkin kita sudah ini ya, sering mendengar. Lalu ada ya sedikit fikih penting dalam masalah syafaat ini. Syafaat ya ada dua. Yang pertama syafaat yang ditetapkan. Ya, yaitu setelah mendapat izin dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 26, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyak malaikat di langit ya, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredainya. Ya, kemudian yang kedua syafaat yang ditiadakan. Ya, Allah meniadakan syafaat karena itu adalah syafaat yang batil, yaitu apa? Syafaat syirik. Surah Mudaththir 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, ya, syafaat yang dibatalkan adalah syafaat syirik. Tidak berlaku karena tidak ada sekutu bagi Allah. Adapun syafaat yang ditetapkan, syafaat hamba yang tidak dapat memberi syafaat dan tidak maju di depan Allah sehingga dia mengizinkannya. Saya mengatakan berilah syafaat kepada fulan. Oleh karenanya
orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi besok pada hari kiamat adalah ahli tauhid yang memurnikan tauhid hanya kepada Allah dan membersihkannya dari noda-noda syirik. Okay. Jadi ini di antara keutamaan tauhid yang besar. Ya, di antara yang besar apa? Mendapat syafaat Nabi. Jadi poin sini sangat penting sekali ya. Siapa yang akan mendapat syafaat? Siapa yang tidak mendapat syafaat? Yang mendapat syafaat siapa? Ahli tauhid. Ya, walaupun dia nanti pelaku dosa besar. Jaga tauhid. Jaga tauhid. Yang kedua apa? Ya, selain ahlu tauhid tidak berhak mendapat syafaat. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Baik, ikhwan, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga banyak bahasa lagi ya, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama ada dua macam ya, syafaat beliau yang khusus untuk diri pribadi. Kemudian kedua, syafaat yang umum untuk dirinya dan lainnya juga dari para nabi dan orang soleh. Baik. Di sini banyak membahas tentang jenis-jenis syafaat ya. Ya, kemudian ada nanti penting juga syafaat selain Nabi SAW. Mungkin syafaat Nabi kita sudah sering dengar kan? Ada syafaat selain Nabi. Jadi memberi syafaat bukan hanya Nabi SAW. Ya, ada di antara yang memberi syafaat seperti malaikat, kemudian para rasul, sahabat, syuhada, para kekasih Allah sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah, dapat memberi syafaat ya berdasarkan hadis-hadis yang banyak ya, dan ini perkara yang boleh dan bukan hal mustahil, maka wajib diimani dan dipercayai. Di antara makhluk yang bisa memberi syafaat selain Nabi SAW ada 5 ya. Yang pertama malaikat, yang kedua para nabi, yang ketiga kaum mukminin, yang keempat para syuhada, yang kelima anak-anak kaum mukminin untuk orang tua mereka. Malaikat sudah jelas, nabi sudah jelas, kaum mukminin ya. Baik, disebutkan dalam ini ya, hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla. Baik, Allah berfirman ya, syafaatil malaikah, malaikat memberi syafaat. Kemudian wa syafa'an nabiyyun, para nabi memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang mukmin memberi syafaat. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin, tidak ya, dan tinggallah zat yang maha penyayang. Ini makna hadis luar biasa ini. Ini pernah dibahas oleh Syekh Ibrahim Ruhaili kemarin di daurah ya bersama asatidzah di Abu Darda. Beliau menyebutkan ada syafaat yang paling besar, paling tinggi dari semua yang tadi kita sebutkan. Ya, siapa? Syafaat siapa? Betul, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tingginya kata beliau. Dan mohon maaf ya, umat seolah-olah gimana ya? Buntu. Yang tinggi adalah syafaat siapa? Nabi SAW. Dan mereka lupa syafaat paling tinggi tak terhingga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi syafaatnya, syafaat Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya manusia akan melihat keajaiban syafaat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dunia ini kita rasakan. Ya. Di dunia ini kita rasakan, maka di akhirat kita akan merasakannya kelak insyaallah taala. Semoga Allah kokohkan iman kita dan wafatkan kita dalam keadaan beriman. Jadi syafaat malaikat, kemudian syafaat para nabi, kemudian syafaat orang beriman, ya, kemudian syafaat para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, yushafa'u syahidu fi 70 min ahli baiti. Orang syahid memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Ya, 70 anggota keluarganya. Kemudian yang kelima, anak-anak kaum mukminin untuk orang tua mereka. Ini busyra ya bagi
mereka yang anak-anaknya meninggal. Memang dia paling pedih ya. Disebutkan kalau ada orang tuanya meninggal, lalu anaknya meninggal, mana yang lebih berat bagi mereka? Itu anaknya yang meninggal. Baik, dan banyak orang tidak sabaran dalam hal ini. Ya, alhamdulillah min dzalik. Ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Ya. Kita bacakan terjemahan saja. Tidaklah dua orang tua muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkan keduanya dan anak mereka ke surganya dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatanmu belum tentu menjamin ya engkau apa? Engkau masuk surga. Masuk surganya hamba karena apa? Rahmat Allah di antaranya menyayangi penduduk bumi. Sebagaimana dalam hadis ini dikenal dengan hadis silsilah bi awaliyah, yaitu ar-rahimuna yarhamu Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah orang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Baik. Tidaklah 2 orang tua muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, kecuali Allah memasukkan keduanya dan anak mereka ke surganya dengan rahmat Allah. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke surga. Anak-anak tersebut menjawab, kami tidak akan masuk sehingga orang tua kami datang. Masuklah surga kalian beserta orang tua kalian. Tentu orang tuanya bagaimana? Ya, tauhidnya tidak rusak. Tauhidnya tidak rusak. Baik. Lalu ada juga di bawah sini amalan-amalan pemberi syafaat. Ya, nanti amalan juga bisa memberi syafaat. Jadi ada amalan yang bisa memberi syafaat. Kalau tadi kan orang ya. Ya, ada amalan yang memberi syafaat, di antaranya Al-Qur'an. Maka rajin kita membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti di akhirat Al-Quran datang memberi syafaat orang yang rajin membacanya. Sahibnya ya. Sahibnya. Kemudian kedua, puasa. Ya, puasa. Tapi hadis ini kalau salah dilemahkan oleh syekh kita Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Namun kita tetap jaga puasa kita dan jaga yaitu bacaan Quran kita. Kiat mendapatkan syafaat. Ada kiat-kiat yang mendapatkan syafaat. Tauhid intinya. Ya, kata Nabi, asyaddun nasi bi syafa'a as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapat syafaat di akhirat kelak siapa? Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan mempelajarinya serta mengamalkan kandungannya. Kemudian berpuasa wajib dan sunnah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa anak yang soleh, memberi syafaat sebagaimana hadis tadi ya. Kemudian tinggal di kota Madinah. Man sabara ala ya la'waiha ya wa syiddatiha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumil qiyamah. Siapa yang sabar menghadapi kesengsaraannya maka saya akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya ya kelak pada hari akhir. Baik, kemudian antaranya lagi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat manusia kepada mayit yang bertauhid. Ya. Ma min rajulin muslim yamutu wa fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Betapa pentingnya tauhid. Dengan sesuatu pun tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali mereka akan memberikan syafaat baginya. Dan ulama menyebutkan
agar engkau nanti disolatkan banyak oleh orang, maka upayakan juga kamu jangan alfa menyolatkan orang lain. Kemudian ada penghalang syafaat. Ya, yang pertama syirik, dah jelas ini. Kemudian pemimpin zalim dan sikap berlebih-lebihan dalam agama. Rajulani min ummati la yanaluha syafa'ati sultanun zalumun ghashumun wa akharu ghalin fid dini mariqun minhum. Dua golongan yang tidak akan mendapat syafaatku, pemimpin zalim lagi penipu, maaf. Dan orang-orang yang berlebihan dalam agama keluar darinya. Yang ketiga, suka melaknat. Innal la'anina la yakununa syuhada'a wa la syufa'a yaumil qiyamah. Sesungguhnya para pelaknat, siapa pelaknat itu suka menyumpah, suka menyumpah dalam bahasa kitanya. Sesungguhnya para pelaknat tidak akan menjadi saksi dan pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Banyak sini bahasannya. Ada klasifikasi manusia dalam menyikap syafaat. Kemudian ada bahasan kelompok yang menyimpang dalam syafaat. Di antaranya adalah yaitu Khawarij, Mu'tazilah, sebagian daripada Mu'tazilah. Kemudian kaum Kuburiyun dan tarikat Sufi. Ini keras disebutkan yaitu kaum Kuburiyun. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mengagungkan kuburan. A'udzubillah min dzalik. Pergi kuburan, mengagungkan kuburan. Ini orang ini tidak akan mendapat syafaat waliyadzubillah. Dan tarikat Sufi. Puan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkan ada syafaat dalam urusan dunia. Ini bahasan tentang syafaat Nabi SAW. InsyaAllah dengan bahasan yang singkat ini kita bisa memahami dan menambah keimanan kita bahawa semua itu harus kita usahakan. Setelah izin dari Allah, maka kita bersusah payah mendapatkan syafaat Nabi SAW, dan tentunya bisa menjalankan agama dengan benar. Allah Ta'ala alam. Semoga ada faedahnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asal lambung sedang, masya Allah.